Shalom. Salam Patunggilan. Ya, adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, kami berdua dari GKJW Babatan. Ya, adik-adik yang kasih Tuhan, perkenalkan nama saya Kak Lilis. Dan nama saya Kak Pipit. Ya, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Adik-adik, kakak minta berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, dari yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Ya, pada hari ini kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama nantinya memuji nama Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik, mari ambil sikap berdoa dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan memberi kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun melalui online ya Tuhan, biarlah Tuhan memberi sukacita dalam hati kami. Biarlah Kau juga berkati orang tua yang mendampingi kami. Biarlah Kau berikan kekuatan kesehatan untuk kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, ada dan kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, Kusiapkan Hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bicara kelas kakap. Ngono ta? Nyelip Bu Evi ku ngawur. Sudah? Halo, shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Anas hari ini. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Yang akan kita baca bersama dari Kisah Para Rasul 4. Kita akan baca ayatnya yang ke-23 sampai 31. Tapi adik-adik, sebelum kita belajar bersama, kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah hanya Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat, kesehatan dan sukacita yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya hanya Tuhan yang menolong kami, yang memberkati kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh membangun iman percaya kami kepada Tuhan dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami, berkati ruangan di tempat kami belajar, biar hanya kuasa-Mu yang melingkupi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata atas kami. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat. Nah, ceritanya kita akan baca dari ayat 23 sampai ke 31. Yang perikopnya berjudul doa jemaat. Tetapi Kak Anas akan bacakan ayatnya yang ke-23 dan 31 saja. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah. Oke, Kak Anas akan bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 dan 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita pada pagi hari ini Kak Anas beri judul Anak yang Hebat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita Alkitab tadi mengisahkan tentang dua orang rasul yang bernama Petrus dan Yohanes. Nah, apa yang terjadi kepada mereka adik-adik? Petrus dan Yohanes adalah dua dari antara rasul Tuhan yang bekerja untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya pada saat itu. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tugas mereka adalah meneruskan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya, ya kan? Nah, oleh sebab itu Petrus dan Yohanes mempunyai tugas, mereka harus memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, dan menjadikan banyak orang percaya kepadanya. Tetapi adik-adik, ternyata ketika mereka menjalankan tugasnya, banyak rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Ada yang menyambut berita Tuhan Yesus itu dengan sukacita. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan mencapai ribuan. Dalam cerita tadi kalau kita baca lebih lengkap di Alkitab, ada 5.000 lebih orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hanya laki-laki saja, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi tepatnya lebih dari 5.000 orang menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Tetapi adik-adik, ada yang suka, bahkan yang tidak suka pun banyak sekali. Di antara mereka ada imam-imam kepala dan para tua-tua. Nah, mereka sangat tidak suka apa yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga mereka selalu mencari-cari kesalahan tentang apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Sehingga pada akhirnya mereka ditangkap. Nah, karena pada saat itu hari sudah malam, mereka ditangkap terus kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, masih belum disidangkan. Pada pagi harinya mereka dibawa ke Mahkamah Agung untuk diperiksa. Tapi ternyata adik-adik, tidak ada satu kesalahan pun yang bisa ditemukan oleh mereka, sehingga tidak ada alasan untuk bisa memenjarakan mereka. Sehingga pada akhirnya singkat cerita, Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara. Nah adik-adik, mengapa Petrus dan Yohanes bisa bebas dari hukuman? Karena memang mereka tidak melakukan kesalahan, karena mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan mereka setelah itu? Setelah mereka bebas, Petrus dan Yohanes pergi menemui teman-temannya, yaitu rasul-rasul Tuhan yang lain. Nah, mereka menceritakan tentang apa yang mereka alami. Mereka menceritakan apa yang rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan apa yang mereka alami. Nah, sebagai teman-teman yang baik, apa yang dilakukan oleh mereka, teman-temannya Petrus dan Yohanes, mereka tetap memberi dukungan. Mereka memberi dukungan, mereka tetap mensupport, dan yang lebih penting lagi, mereka saling mendoakan. Mereka berdoa bersama sehingga kekuatan itu muncul kembali dan Petrus beserta Yohanes tidak menjadi takut karena sudah mengalami hal yang buruk kemarin, hampir dipenjara karena banyak orang yang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak menjadi takut. Yang pertama karena mereka yakin Tuhan beserta mereka. Dan yang kedua, mereka masih mempunyai teman yang selalu mendukung mereka dan mendoakan mereka. Sehingga keberanian pun muncul kembali dalam hati mereka
dan mereka tetap semangat untuk menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman Petrus dan Yohanes, ya, kita belajar dari cerita Petrus dan Yohanes. Ketika kita mempunyai masalah, sebaiknya kita tidak memendam sendiri. Nah, kita perlu menceritakan masalah kita kepada orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes tadi, ketika mereka menghadapi masalah, mereka pergi kepada teman-temannya dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Nah, sama halnya dengan kita, adik-adik, jika adik-adik mempunyai masalah, adik-adik mempunyai ketakutan, janganlah adik-adik menyimpan di dalam hati sendiri, karena itu akan membuat kita menjadi takut, ya kan? Nah, sebaiknya kita menceritakan kepada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua, ya. Kita menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita kepada keluarga kita, ayah atau ibu. Kalau mungkin ayah ibunya jauh, tidak satu rumah, mungkin ada di antara kalian yang seperti itu, mungkin kerja di luar kota, nah sehingga tidak bisa setiap hari bercerita kepada ayah dan ibu. Adik-adik boleh menceritakannya kepada kakak, kepada tante, om, atau bahkan kepada kakak-kakak pamong sekolah minggu. Nah, dengan demikian adik-adik boleh mengalami kelegaan, dan yang lebih penting adalah kita akan mendapatkan dukungan berupa doa dari orang-orang yang kita bagi cerita tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kepada keluargalah kita harus menceritakan apa yang kita alami, karena keluarga adalah orang yang tepat. Yang pertama yang harus kita beritahu jika kita mengalami masalah. Nah, itu yang pertama ya adik-adik, bercerita kepada keluarga. Dan yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan. Kita secara pribadi harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Jadi kita berdoa secara pribadi, dan tentunya ketika anggota keluarga kita tahu bahwa kita sedang mengalami masalah, pastinya mereka juga akan mendukung kita di dalam doa. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes dan teman-temannya tadi, mereka berdoa bersama. Dan ingat adik-adik, kuasa doa itu sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-31 tadi. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Anak-anak hebat. Oh Kak, berarti anak hebat itu anak yang tidak mempunyai takut? Tidak. Anak yang hebat ya adalah anak yang bisa mengatasi dan mengendalikan rasa takutnya, sehingga takut itu tidak melemahkan dia, tetapi semakin hari malah membuat dia semakin berani. Itulah anak hebat. Jadi bukan berarti anak hebat itu anak yang tidak mempunyai takut, bukan. Anak yang hebat adalah anak yang bisa mengendalikan rasa takutnya, sehingga rasa takut itu menjadi semangat untuk bisa menjadi lebih berani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Petrus dan Yohanes. Kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang sayang kepada keluarga, anak-anak yang tidak lupa berdoa, dan anak-anak yang tidak terbunuh oleh rasa takutnya. Jadi tetap mempunyai rasa berani untuk melakukan segala tanggung jawab yang kita punyai.
Begitu adik-adik yang bisa kita pelajari hari ini, semoga apa yang kakak sampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan menjadikan kita hari demi hari menjadi semakin hebat, semakin berani, tetap semangat dalam Tuhan. Ya, sampai jumpa adik-adik. Semoga hari ini kita semua terberkati. Sebelum kita tutup apa yang kita pelajari hari ini, mari kita berdoa biarlah hanya Tuhan sendiri yang memampukan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan saat ini. Kami boleh belajar bersama Tuhan tentang keberanian yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga itu boleh menjadi pelajaran, boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami mempunyai keluarga dan terlebih Tuhan, kami mempunyai Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga meskipun kami dilanda ketakutan, karena mungkin kami merasa tidak mampu, kami merasa tidak siap, tetapi dengan kuasa doa yang kami panjatkan, yang kami haturkan kepadamu, Tuhan memberi kami semangat dan Tuhan memberi kami kekuatan serta keberanian yang baru, sehingga segala tanggung jawab yang kami punyai bisa kami lakukan dengan baik karena Tuhan yang membantu kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai kami sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani Petrus dan Yohanes, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, supaya kita menjadi anak-anak yang berani dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari KJ 364 ayat yang pertama dan yang kedua. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihku, percayaku, ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Kepadamu
adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang ada disiapkan di rumah masing-masing. Jadi kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, dengan bersama-sama kita memuji, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah mempersembahkan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh menyertai, memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini boleh bersama-sama membangun ibadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pendidikan anak-anak yang saat ini boleh ditempuh. Tuhan memberikan ketekunan, Tuhan memberikan mereka semangat, sehingga setiap pelajaran yang boleh dihadapi bisa dihadapi dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan yang dilakukan Bapak Pendeta, setiap majelis yang boleh melakukan pelayanan. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Setiap peraturan, setiap kebijaksanaan yang boleh diambil, biarlah semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga naikkan doa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan boleh memberkati setiap orang yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini, dan kita akan menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Salam Patunggilan. Tuhan Yesus memberkati.